Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Novianti. Ini adalah tugas video ke-8 pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SE MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang diberikan, yaitu jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang disegani, disenangi, dan dapat menjadi orang tua, guru, dan sahabat oleh murid. Menjadi guru yang disegani dan disenangi oleh murid memerlukan kombinasi keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan pengajaran yang efektif. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, menghormati murid dengan cara menunjukkan penghormatan kepada murid dengan mendengarkan mereka, mengakui pendapat mereka, dan memperlakukan mereka dengan adil. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang positif dan saling menghormati. Yang kedua, konsisten dan adil dengan cara menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas dan terapkan secara konsisten. Selain itu juga bersikap adil dalam memberikan penilaian dan perlakuan kepada semua murid dalam membantu membangun rasa percaya dan kepercayaan diri. Yang ketiga, menjadi teladan dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku yang saya ingin murid saya tiru. Jadilah contoh dalam hal etika, kerja, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keempat, pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan cara membuat pelajaran menjadi menarik dan interaktif dengan menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, proyek, permainan edukatif, dan teknologi untuk menjaga minat dan partisipasi murid. Yang kelima, perhatian individu, memberikan perhatian pada kebutuhan individu murid. Selain itu, memahami bahwa setiap murid itu memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda. Lalu bantu mereka mengatasi kesulitan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Yang keenam, membangun hubungan yang baik dengan cara menciptakan hubungan yang positif dan terbuka dengan murid. Lalu kita tunjukkan bahwa saya ini peduli dengan kesejahteraan dan perkembangan mereka, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif dengan cara berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Kita jelaskan tujuan dan manfaat dari setiap pelajaran dan pastikan murid itu memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedelapan, pengembangan diri dengan cara meneruskan tingkatan keterampilan dan pengetahuan saya sebagai guru, yaitu dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan baca literatur terbaru dalam bidang pendidikan untuk tetap up to date dengan praktik terbaik. 9. Memotivasi murid, yaitu dengan cara memberikan motivasi dan penghargaan kepada murid atas usaha dan prestasi mereka. Pengakuan positif ini dapat mendorong mereka untuk terus berusaha dan berkembang. Yang ke-10, fleksibilitas dan kreativitas, yaitu dengan cara bersikap fleksibel dan kreatif dalam pendekatan pengajaran, mampu menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi murid, dapat membuat proses belajar ini menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, seorang guru dapat membangun rasa hormat dan suka dari murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Selanjutnya, untuk menjadi guru yang dapat berperan sebagai orang tua, guru, dan sahabat bagi murid memerlukan keseimbangan
antara kedisiplinan, empati, dan keterbukaan. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencapai hal ini. Kurang lebih langkahnya itu sama seperti yang saya jelaskan di awal. Saya hanya menambahkan penjelasan terpisah agar lebih rinci. Yaitu pertama, dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Dengan cara selalu mendengarkan dengan penuh perhatian saat murid itu berbicara. Dan menciptakan lingkungan di mana murid ini merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan masalah mereka. Serta mengadakan sesi diskusi terbuka di kelas untuk membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, menunjukkan empati dan pengertian dengan cara memahami bahwa setiap murid itu unik dan memiliki latar belakang serta kebutuhan yang berbeda, dan memberikan dukungan emosional ketika murid menghadapi masalah, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, serta tunjukkan rasa peduli yang tulus terhadap kesejahteraan mereka. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan dukungan akademis, yaitu dengan cara menyediakan waktu tambahan bagi murid yang membutuhkan bantuan ekstra dalam belajar, dan menyusun rencana pembelajaran yang menantang tetapi realistis sehingga murid dapat mencapai potensinya, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, menjadi teladan yang baik, yaitu dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku yang positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, dan menginspirasi murid dengan cerita atau pengalaman pribadi yang relevan dan mendidik, serta menjaga konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Yang kelima, mengajak partisipasi dan keterlibatan aktif, yaitu dengan cara melibatkan murid dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan kelas atau proyek tertentu, dan mendorong kerjasama serta kolaborasi di antara murid untuk membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab mereka. Selain itu juga menyediakan kesempatan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang keenam, menghargai dan merayakan keberhasilan, yaitu dengan cara memberikan pujian dan penghargaan yang tulus atas pencapaian mereka, baik besar maupun kecil, dan merayakan kemajuan dan usaha yang telah mereka lakukan, bukan hanya hasil di akhir. Yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang, yaitu dengan cara mempertahankan hubungan baik dengan murid setelah mereka lulus atau pindah kelas, dan menyediakan diri untuk tetap menjadi mentor jika mereka memerlukan bantuan di masa depan. Dengan kombinasi pendekatan ini, seorang guru dapat menjadi figur yang dihormati, dicintai, dan diandalkan oleh murid-muridnya, sehingga perannya bukan hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai orang tua dan sahabat yang selalu ada untuk mereka. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.